pas kata yang dipungut yang kita setelah ini saya katakan itu pas kan, oh kita nulis itu ya mengalir, ya jangan ada dekret kita bebas merdeka, mau nulis udah dan kamu harus nulis sekarang, pas ada momen yang bagus, ya saya nulis itu dari penderitaan, rasa sakit, itu pasti akan menimbulkan sentuhan sensitivitas kita selaku orang dan kita curahkan. Ekspresikan diri kita Ya, lewat sastra. Itu. Saya puisi banyak dari ekspresi pribadi. Jalan kemana-mana, lancong, muncul puisi saya dengan lupa saya bawa. Itu perjalanan catat bulan burung ke Malang, ke Lombok, ke Buleleng, ke Asani, semua menjadi puisi. Karena ya perjumpaan saya dengan ya. Makasih. Sebentar ya. Sebelum lanjut ya, perlu kalian ketahui profesor sekalipun udah umur tua, sengoyong-ngoyong gitu ya. Tiap hari jalan gitu. Serius itu. Ya, sengoyong-ngoyong itu. Saya Ya. pokoknya gelisah kalau saya misalnya terus tinggal di rumah. Makanya waktu saya stroke ya berapa minggu di rumah sakit, pikiran saya lihat di TV itu orang sudah narkoba. Saya tanya, mau tukar hidup yuk? Kamu tukar hidup, kamu di sini, saya keluar ini, saya hanya bermodal celana pendek, mobil, rumah saya ambil. Saya hanya modal celana pendek, second cost. Begitu hati kesehatan. Melihat orang itu narkoba langsung. Begitu saya sembuh, saya sekarang anggap sembuh, saya kemana-mana, biar jalannya masih kurang bagus. Saya ke Banyuwangi, ke Solo, ke Danau Buyan, berapa kali tanya begitu. Oh, Bunda dari OTW ini. Oh sudah? Enggak. Kabar gembira. Iya. Merah. Baru kemarin ada Bunda Putri Swasini datang ya. Selama 4 kali dia tidak hadir karena sesuatu hal, sekarang hadir. Oh sih, Iya, sekarang ya. luar biasa. Kesempatan Mas. Luar biasa. Bunda Putri Swasini, kita diskusi di Danau Buyan itu sampai pagi. Sampai pagi, percaya nggak Anda? Duduk di mana ada karpet begini, karpet jelek, karpet saya yang pakai teater tuh merah. Dulu kasihan tuh, orang batin gitu kaki ini. Ngobrol sampai dengan putus hati dengan Jengki itu sampai jam 4 itu bagaimana sekian jauh enak mengalir karena pembicaraan kita enak itu satu dedikasi yang sangat luar biasa. Jadi kalau saya sekarang menikmati bukan beban, justru itu yang bikin saya sehat, tidak ada capeknya mana langsung di sini kelihatan langsung yang langsung kelasnya tahu di Danau Batur. Berapa kali kamu? Danau Batur yuk, anak-anak juga, tapi sepakat. Ayo, Ari, kamu biaya sendiri, makan, tapi tidak sampai hati. Makan mereka sana, ya ada yang mungkin punya kos. Ya, kamu udah makan, dapat sudah kayak, sudah lo bang ya. Hehe, kasih. Tapi jangan banyak, nanti minta Kentucky dah, batas mie kan, saya kasih. Kemarin saya outclass di Pelabuhan, itu juga. Itu kemarin, Bro? Ya, kemarin. Saya kira tadi pagi tuh. Enggak, kemarin outclass ya, kemudian padahal lampu merah, hari buruh kapan ya? 2 hari lalu. 2 hari lalu. Ya, kalau kemarin 2 hari. kita kan di pelabuhan cuma kemarin. Ya, lalu ya. itu dia minta apa? Oke, dari kesalahan dia di dalam. Dagangnya juga semua sama benar. Ini kamu ya, ini jangan banyak, ini uang 50.000, kita jajan ada kopi, ini 2.000 itu, misalnya 25, ini 25. Itu kan pancingan dagangan apa jualan pagi hari itu dekat mahasiswa outclass sembilan kan gitu ya, anak-anak juga dapat itu. Terus ada anak yang pemulung itu anak dari Asam tuh dia jualan tisu kan 5.000 udah 12 terus dia suruh bikin 2 baris puisi judul sama 1 baris. Ayo yang pertama saya mau, saya pacengin, ayo tidak ada yang mau, ada yang 1 saya coba oke ya mau menunjukkan puisinya. Saya katakan karena Anda yang pertama, Anda pendobrak, maka Anda berhak atas tisu ini. Saya hadiahkan pada dia. Sekali kan. Yang lain yang kedua Anda ada tisu, cuma 1 kan. Gemelan. Ya, gemelan atau sandal, gitu kan. Jadi bagus. Mereka senang untuk ini untuk kita kelas. Ini sponsornya waktu kita kelas Pak Edi Strawberry Tenda, nyoba berapa 5 jauh sampai ada sponsor dari kepala desa, jadi sponsor sistem apa kan, terus masuk
acara syukuran di SD, Pak Haji mau mundingin sama syukuran SD, ya dia om bantu. Kita gitu sharing itu. Jadi kita selalu sebuah kawin itu kita bersama. Ya pokoknya Anda semangat. Nanti habis SMP, SMA semangat lagi. Yang baru pacaran terus, nah ini hilang, tetap pacaran jalan terus. Puisi Nulis jalan terus. Ya, Iya. nanti menikah, jangan karena saya sudah menikah, nggak ada ikatan, nggak ada belenggu, ada mau nikah, mau cerai, mau apa kan, nulis jalan terus, ya. Bergerak terus. Ya. Oke, terima kasih Prof. Oke, PS1 di rumah. Kita jeda dulu ya dengan musik dulu. Tak aja. Iya. Nanti kita minta Pak Wahya untuk berbagi proses kreatifnya dengan PS di rumah. Ya. Setia beri setia. Baik Pan Setia Radio Barong semuanya kagak kecuali kali ini ya. Yang kehadiran kita kehadiran dari SMP Negeri 1 Sriwijaya. Sekali lagi terima kasih Pak Armaja telah mengirimkan guru dan siswanya kali ini. Sebelum lanjut kita akan dengarkan dulu tembang manis dari Bunda Putri Swastini. Bu Putri Swastini, nah, apa jawabannya? Maaf saya terlambat. Langsung dia mau komen loh. Formasi udah SMP 1. Iya. Pak, boleh tahu nggak Ya. apa nama Facebooknya? Nah, Saya mau follow. ini pertanyaan yang cerdas. Ada pertanyaan saya wartawan gede, Oke. wartawan gede ya. Arya. Berteman dengan saya, komen-komen apa apa, tanya-tanya. Siap, Bapak. Nanti siap yang jelas ada buku nanti saya ajarkan untuk anda. Ya. Saya lupa tadi yang bawain di sini ada boxnya, namanya kujangan bisa dokter. Apa nih kabar Prof? Wis kuningnya itu Kalau lagi di kota ya, Mas. di kota masih mau 4x4 sekarang, mau dikasih handle, mau saya jual kan, jangan dijual Wadi, kasih 4x4 harganya lipat-lipat. Ya. Main. Gitu. Bentar aja. Om, tenaga. Yuk. Ini dulu sini. Bisa kaki mulut di tepuk nih, no? Ini namanya Dede Mintaraga ya. Beliau ketua STKJ, Ganteng sekali, jangan kira bujang. ketua Yayasan Dana Punia dia. Ya. Baru dapat bantuan beras 1 ton. lebih 600. 600 kilogram. Di Ya. sini tepuk ini, deh, no? Ini ibu gurunya ya. Patu ayah, mau kenalan nih kemarin. Bajang nih. Bajang. Dia kamu udah kawin. Saya belum, Pak. Oh, wah. Oh, belum. Jangan masuk. Belum, Pak. Dua bujang deh. Jodoh dengan Tuhan, jodoh berdua pikiran kan akan atau sih kepada kamu bubar dulu ya jodoh. Aduh. Jodoh saya nih. Jodoh saya ada tuh kayaknya. Ada itu Pak Bro, Pak beli Pak Wahya, yang itu Bro. Apalagi di titip salam sama Kesa. Ini kan ada Kesa ujian proposal. Salam ya Saya sama kira udah nikah. Iya, Cepat nih, Kesa. berapa umurnya? Kesa. Jawa ya. Apa nunggu SK gitu? Nunggu SK. Iya, makanya ibu. Ya, itu saya Nanti kalau ada murid nih bisa nanti lihat di SK Gambar. SK itu. Ini ketua yayasannya masih Ujang. SMP nanti SMP. SMK di Beringra. Kan di Bogor. Itu nanti boleh di bawah.
Kemarin udah sempet ke sekolah. Ya promosi Ya, ya. BPJ Gitu ya. Terus ada ikut ini, lombanya ikut. Oh, masih direkrut kemarin. Iya. Kita lomba identik gitu kan. Iya, identik 2.0. Iya. Di sana ya. Bayar tuh menang bodoh. Di zoom ya agak saya. Satu, dua, tiga. Terus ada actionnya lagi. Action. Apa ini nyaman? Ya, Udah. ya, siap. Nah, teater kan orang mainkan teater ya. Kita Yuk foto. Iya. Satu, dua. Harus begini begitu ya. Yang kan udah berakang cerah apa tuh? Kawal, dia kayak gini, rawan udah. Ya, Berapa? gitu ya. Nah. Itu wajah ya. Siap. Pokoknya apa kita sastra itu setiap minggu tuh berbeda ini. Ini dia kadang-kadang kita gitu. Ayo Pak Prof aja berani. Saya berani dulu ya, dulu. Ayo kita. Ayo Pak Prof yang berani. Ya karena kita kan bukan kejahatan. Kita action itu kan bukan untuk menipu. Kita sastra dulu. Kita sastra dulu biasa sekian lalu bantuan. Ibu guru kapan baca puisi ini sebentar ya? Ya. Bisa ngerti deh. Kicet deh, pada. Apa bakso? Tadi Ayo buat Krisna. Nanti todong di dua gurunya. Gurunya patut digugu dan ditiru. Nah. Kalau saya sekarang lebih suka mendengarkan anak-anak daripada saya yang membaca. Karena ternyata anak-anak jauh lebih bagus daripada Bukan. saya. Kadang kita perlu menjadi begini pada siswa. Maaf, kebetulan tidak ada pada siswa ya. Karena siswa itu berpikir, masa ibu nggak mau, masa saya aja. Ya, benar, Sekalipun benar. lebih jelek dari siswa, tetap kita tunjukkan, oh saya gitu. Iya. Ya, gitu. Karena saya mantan guru juga sama itu ya. Gitu. Lelah dia bu, habis karaoke. Siapkan puisi dulu lagi satu-satu, baca dulu. Nah, baru nanti dari Pak Wahya nanti berikan. Silakan pilih di sana boleh. Boleh ya? Ya, silakan. Nah, di sana yang bahasa Bali dari sini. Ada yang bahasa Bali puisinya. di sastra itu jangan tegang. Ini bukan di kelas ini. Bukan subjek. Santai, kita kawan ya. Pak Profesor, Pak Edio, Pak Fajar ini ya kita kawan. Di sastra tidak ada yang tua ya. Prof. Gede Hartawan dengan saya tuh seusia. Gitu. Tapi beliau masih aktif karena profesor tuh aktifnya sampai umur 75 itu ya. Itu kepanjangan
bagus nih siapa asing itu? Bagus nih kudu nah. Oh. Memang udah bagus. Oh berarti bodoh itu. Kan gaya intinya benar. Oh kan? Wih, kayaknya mantap. Ya, udah habis belum? Ya, teman boleh. Apa begini? Bukan kuis. Dan Krisna juga akrab betul nih. Fotonya kan bicarakan bahwa hubungan kita tidak begitu tegangan loh. Senyumnya minta raga. Wih, indah juga loh. Jadi betul ya. Ini juga kayak orang mau dieksekusi mati. Ini tadi dua lagu dari Bunda Putri Rustin Coastal Class Edikan untuk kita simak bersama. Dan kita lanjut lagi kita sastra kali ini dan kembali saya serahkan pada Kak Edi Arudi. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Fajar dan satu barang di rumah di studio. Kembali kita hadir lagi bincang-bincang sastra kita. Tapi sebelum lanjut lebih jauh lagi, kita akan suruh dulu ketiga siswa dari SMP Negeri 1 Sirip membacakan puisinya. Silakan. Oke, kita mulai dari mana sekarang teman-teman? Tadi kan udah ada yang pertama ya. Udah sekarang Karisma dulu. Kita sweet ya. Jangan, jangan. Nggak sweet sekali. oh pesimis ini pesimis. Oke, kali ini mungkin saya menemukan suatu puisi yang menarik. Jangan sih mungkin. Iya, sih menarik. Ya. Udah Karena pasti saya itu baru kan. membaca ini Bapak, baru menemukannya. Baru menemukan. Ini puisi terkait banteng. Langsung saja ya, mohon izin. Banteng perkasa, gemuruhmu tak terbilang warsa, tak terlupa depan zaman perkasa dalam asa. Mengawal moncong putih, mengawal ideologi. Maka berikan merah darahmu, berikan gempita pekitmu. Dari bumi puputan, Bali sedang mulai mencatat sejarahnya sendiri. Terima kasih. Ini pecinta merah ini. Wah. Jangan-jangan dibilang kampanye gitu ya. Tidak, ini saya. Nah ya, sastra itu tidak ada urusan dengan kampanye. Iya. Sastra tidak ada. Oke, silakan lagi. Ini sudah apa namanya pematiknya sudah lumayan keren nih pembacaannya. Silakan. Ini puisi bahasa Bali. Iya bagus itu. Bahasa Bali. Bahasa Bali ini panjang sekali. Iya, ada apa? Baca sampai di Galang ya? Ya, Ah, dalam oke. konfirmasi teman. Ada yang terakhir fotonya kamu lihat baca puisi. Iya. Ya. Foto yang terakhir itu sudah langsung Siap, terima kasih. langsung di zoom itu bagus.
Bali. Karya Murah Yudepan. Tabo Solah lan wirame deriki mesikia. Hidup kehidupan antuk daging manah suci. Suaran bajra ide pedanda melarapan wede-wede. Curu kidong metimpo ngidungang warga sari. Sekadi mayunan ring muncuk penjori. Megejeran ring oncet canong sari. Lebur mesikian nati mulangunin sejerongin mana. Buin pidan tiang liat. Buin pidan tiang liat. Buin pidan je tiang liat. Apang yang dini di tengah-tengah oleh tamu lilingan. Sebut. Apa desa ya? Oke. Apa namanya? Gusti Ayu. Gusti Ayu Busayu. Risma Ye. ini lebih Wah, bahasa Bali lebih. ya lebih pas baca Karena di kalau Iya. bisa main ke irama. Lebih bagus kamu malah wakil gitu ya. Iya. Jadi kalau bisa fokus. Iya. Ini kan yang lebih suka sebenarnya baca puisi bahasa Bali karena lebih dapat rasanya, tapi kesempatan untuk membacakannya tuh jarang sekali dapat. Oh gampang, setiap Jumat datang ke sini. Nanti, ya, nanti kalau jadi event nasional ada Puisi bahasa Bali. pagelaran sastra RI yang ada di sini, di datang, kamu spesial saya undang. Ya. Iya, gampang. Ya, kalau jadi itu nanti Iya. ingatkan saya, baik ya, Iya. ingatkan Siap. sampai Pak Edi juga, Ya. Bu Putri juga, nanti ada puisi Bali, pilih puisinya Bu Putri ini, kalau ada puisi Bali itu pakai. Jangan tadi kan belum total Anda. Iya. Kalau total tidak total aja sekian Mbak. Kalau kamu bisa berdiri total itu luar biasa kawan. Oke. Iya, ayo Bisa ya, ya. diseret-seret ini ya kata-kata dengan agak seperti menembang. Bunda suka sekali yang kayak penembang gitu. Ya, Bunda Ya, tuh saya agak ngeri juga karena baca puisi itu karena boleh dibawa pokoknya aku tapi tadi kan mengalir Iya. ini seperti orang berbicara biasa dan tulus, tidak ada buat-buat, jadi tidak ada, tapi bagus ini menyentuh saya merinding tadi. Walaupun saya main HP tetap pendengaran saya tetap Ini hampir setara dengan yang di SMP 2 Sawan. Iya, iya, betul. Ya, Iya. itu hampir mungkin bisa komunikasi dengan dia. Gaya pembacaannya sangat mirip dari SMP 2 Sawan. nanti master-masternya itu kita undang. Iya, iya. Lalu bukan hanya per SMP atau SMA apa namanya individual, tapi kita sharing Keseluruhan. kolaborasi dari SMP ini, dari Sawan, dari Sririt, dari Lab, Iya. spesial misalnya Iya. di Bali. Iya, iya. Nah, satu edisi ke-23 ada edisi Bali. Iya. Baru nanti jadi dikritik oleh Bu Putri jagonya, penembang itu luar biasa. Bro. Kalau misalnya nanti minta ekstra Bu, baca puisi cuplikan, langsung Kalau kalau lagi sebentar ada waktu beliau datang, ya, begitu awal kan kita ingin dengarkan puisi bahasa Bali beliau. Ya. ya. Nah, kita kan sampai jam 18 mestinya ini kita punya waktu lagi 32 menit. Ini. Oh iya masih Iya. long time. Oke. Begini, karena kita hadir di sini penyuluh bahasa Bali. Nah, ini Pak Kutuwaya Santosa ini penyuluh Ya. bahasa Bali yang rajin sekali datang ke Radio Barong. Ya. Pak Wahya, tadi ada pembacaan puisi bahasa Bali seperti itu. Iya. Bagaimana menurut Pak Wahya ini? Ya, gimana jelaskan dulu dengan harapannya biar didengar oleh fans Radio Barong yang ada di rumah. Untuk sastra Bali modern akhir-akhir ini sedang semarak-semaraknya. Banyak penulis-penulis muda yang
yang ikut berkarya dan meramaikan sayembara sastra Bali Anyar. Ya, dan puisi tersebut adalah salah satu dari puisi karya sastrawan modern Ngurah Yudapani tentang yang berjudul Puisi Taman. Jadi saya sangat terkesan mendengar pembacaan yang sangat bagus tadi. Bisa bacakan puisinya juga Pak Wahya? Yang mana? Ya, yang Ya mana bahasa aja, Bali Pak? dong. Yang bahasa Bali dong. Ya bahasa Bali. Iya. Iya, iya. Ada. Nah, itu. Ya enggak rugi ke sini betul Bang ya. Betul. Enggak, mana Kalau- kalau ketemu cewek-cewek cantik. Iya. Boleh. Kalau Wahya lagi tidak mau baca puisi, saya yang baca itu. Sekarang saya akan bacakan salah satu puisi yang sangat dari karya kumpulan antologi Adiluhung. Pituduhkan yen dem-dem kenyang pasi sinah entu ciri mesunar kenyung adi di langit kena beri selawasi ngembahan di tegar buke kulkul surya icerucu ane sewai-wai mecande di carang-carang kunyangkan sawireh sinah yen margine galang tuh hebatia tuah lekat uli solahe saling satia pada demen ngedung tersi dumadak je ade mesura di lima tadi karman hidup belian side kejang kepang oleh base tanah pelekada tongos iraga bareng-bareng nyalani Kamu siraga bareng-bareng nyalanin Nah, apa panestis bahasanya ya. tadi? Dari tanah tiga pelekada bahasa apa nak? tanah Tadi? pelekada Tadi bahasa apa? oleh base tanah pelekada. Oh, bahasa tanah. Tanah itu ternyata punya bahasa. Dengan bahasa tanah berkadang. Wah, itu metafora betul. Tanah punya Dengan bahasa. bahasa Gimana bahasa tanah? tempat Bahasa Indonesia tahu, kelahiran. Inggris tahu, Bali Bali tahu. tahu. Bahasa tanah. Iya. Semesta betul. Masalah mengalahkan semua bahasa itu. Dan ini bukunya juara 1 Grip Maurib Grip dari Oh, punya Pak Made ini? Sugianto ya. Woi, Grip Maurib itu punya. ada dosamu yang paling besar tuh. Harusnya kamu bawa banyak ini. Nah, ya. Tahun berapa tuh juara 1 tuh? 2019. 2019. Adik-adik yang mungkin pecinta bahasa Bali yang di rumah dan di studio ini ya, untuk puisi bahasa Bali dan untuk apa namanya terus menumbuh kembangkan karya sastra Bali itu ada yang namanya lomba Grip Maurib. Lomba Grip Maurib ini dimotori oleh Pak Made Sugianto, Perbakal Desa Kukuh, di mana dicari juara 1, 2, 3. Setiap tahunnya tuh ada. Dan juara 1 akan mendapatkan antologi yang sudah ber-ISBN. Ya, kumpulkan sebanyak-banyaknya, lombakan. 25 puisi. Minimal 25 puisi. Bahasa Bali ini. Ya. Kalau untuk bahasa Indonesia tuh cuma di Hari Puisi Indonesia itu ada juga. Dan kalau memang lebih dari misalkan 50 tuh buatkan saja untuk Rancage Award. Itu bagus sekali hadiahnya. Dan juga 5 untuk juta. memotivasi 5 juta. 5 juta ya. 5 juta. Dan kalau bahasa Indonesia kemarin ada yang diinisiasi oleh Bunda Putri Swastini, hadiahnya 50 juta tuh Bro. 100. 100 juta. Saya kemudian panitianya dalam Dermaga Seni diambil 2 kelompok SMA dan kelompok mahasiswa. Untuk pelajar SMA itu 50 juta. Dicari bukan ada juara tapi 50 besar. 50 besar. Maksudnya 1 juta. Mahasiswa dan berturut lomba cipta puisi guru-guru sebali tentang pandemi Covid, beliau juara 10 besar. Kemudian tingkat nasional ribuan ini 2000 peserta, beliau juga 10 besar. Ya, dapat waktu itu dapat 3 juta waktu Ya, ya. yang dulu dapat
sedikit proposalnya. Itu 1 juta loh. Itu nanti berikutnya pasti akan ada. Lama sudah ada. Setiap tahun pasti ada event-event gitu. Event ada. Kumpulkan karyanya. Sekarang kelas berapa? Berdua kelas 8, dia kelas 9. Oh, 9. Terus aja nulis deh ya. Bentar lagi SMA nanti ada lomba cipta SMA. Oh, ikut. Itu SMP Sebali. Nah, jurinya Edi Arudin. Jakarta kan. Coba aja anggur hitam di ini Banjar kan bisa. Oke, terkait dengan lomba-lomba gitu, kita sebelum baca puisi adik ya. Ini kejujuran dari adik-adik itu, jangan pandang ibu-ibu Ya. di sini. Nah, nggak ada. Bagaimana puisi mendapat tempat di SMP 1 Sirit? Apakah ada dikasih teori-teori belajar nulis puisi itu bagaimana oleh ibu gurunya? Anggap aja ibu gurunya tidak ada. Baik. Yang mau jawab siapa dulu? Karena nanti tambahin jawaban. Ini jujur ya Bapak, jadi no setting-settingan. Iya. Kalau puisi di sekolah kami SMP Negeri 1 Seririt itu memang diwadahi, kalau masalah teknik-teknik itu diajarkan. Ya. Masalah diwadahinya itu dalam bentuk apa itu kan pertanyaannya. Yang pertama tentunya dalam ekstra jurnalistik dan karya sastra itu. Di sana yang di dalam peserta ekstranya di sana pasti diajarkan tentang seputar puisi. Itu yang pertama. Setelah itu yang kedua, ini kami di setiap kegiatan bulan bahasa di sekolah. Nah, itu di bulan bahasa tahun lalu dan 2 tahun lalu juga ada. 2 tahun lalu itu kami menyelenggarakan lomba musikalisasi puisi. Tahun lalu itu di lomba baca puisi. Nah, untuk tahun depan ya, mohon maaf tahun ini di 2024 itu kita sudah merancang ketika kita mengadakan lomba puisi di bulan bahasa, sebelumnya itu kami akan mengadakan workshop terlebih dahulu terkait puisi. Jadi dibekali dulu siswanya baru nanti dilombakan seperti itu Bapak. Selain itu yang ketiga juga di Mapel Bahasa Indonesia tentunya pasti diajarkan. Dan yang keempat yang terakhir, setiap peserta didik atau siswa yang mengikuti lomba itu diberikan pembinaan tentang, misalkan kalau kita kan fokusnya ke puisi, itu pasti dibekali materi-materi seputar puisi seperti itu. Ya. Ada yang menambahkan? Ada ini? Memang seperti itu. Ya. Ya kenyataannya memang seperti itu kepada. Nggak bela-belain bu guru kan? Tapi kalau di sekolah kami sih lebih ke digitalisasi dia, Pak. Digital. Ya, website seperti itu. Apapun itu terkait pembelajaran ataupun kegiatan sekolah pasti dipublikasikan di sosial media sekolah kami. Oke. Sekarang lanjutannya adalah pembacaan puisi dari Ibu Guru SMP Negeri. Iya, silakan bu guru. Silakan. Kita todong langsung. Bu guru geser ke sini dikit bu guru. Bisa. Pakai Kesini, iya, ya. sini. Waktu buru-buru kamu kan baca puisi Bali ya? Iya, puisinya Pak siapa saya yang lupa. Ya, sebalik pun ada apresiasi dari. Woi, ternyata Iya. Ya, kebetulan saya juga memang mencintai puisi itu mulai dari kelas 8 SMP-nya juga sama seperti mereka Bapak Ibu. Sama dengan saya ya. Dengan Bapak juga. Iya, sama dengan saya. Saya alumni sana. Oke. Mohon izin Bapak, aduh saya jadi deg-degan sudah lama. saya Selamat tidak deg-degan ya. Bulannya masih jauh. Kalau saya itu adalah pecinta puisi-puisinya Sapardi. Suatu kali pernah punya keinginan bertemu dengan beliau, tapi sayangnya tidak bisa karena beliau sudah keburu dipanggil. Udah pergi jauh ya. Wah. Karena ketika saya dewasa kuliah PBSI, beliau usianya sudah usia senja. Jadi ya hati saya patah sedikit. Ya, sambung lagi. Baik Bapak Ibu, hari ini saya membacakan puisinya Sapardi, judulnya Pada Suatu Hari Nanti. Aduh, tegang ada anak-anak saya di depan. Saya kira udah mulai Bu. Ya. Sapardi Djoko Damono dalam karyanya Pada Suatu Hari Nanti. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau
tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak didengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun, di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya ku cari. Terima kasih. Suatu hari nanti begitu ya Bu ya. Masih patah hatinya, nanti saya belikan dia maktikun. Boleh. Lemji. Gak usah lemji, karena hatinya yang patah ganti dengan hati ayam aja gampang. Oke, silakan Ibu Guru yang lagi satunya. Ini Ibu Guru rasa SMA ini. Ya, SMP lagi. SMP ini. Lagi turun. Kelas 11 ini. Kelas 11. Oke, kalau saya ingin membacakan puisi karya Hairil Anwar yang berjudul Sia-sia. Sia-sia karya Hairil Anwar. Penghabisan kali itu kau datang, membawa karangan kembang mawar merah dan melati putih. Darah dan suci kau tebarkan depanku serta pandang yang memastikan untukmu. Sudah itu kita sama termangu, saling bertanya, apakah ini cinta? Keduanya tak mengerti. Sehari itu kita bersama tak hampir menghampiri. Hatiku yang tak mau memberi, mampus kau dikoyak-koyak sepi. Sekian, terima kasih. Wih, Sia-sia ya. Sia-sia. kita jarang punya guru yang bisa menjadi model membaca puisi. Tapi itu tidak salah. Kalau guru bisa baca puisi tidak apa-apa. Suruh orang lain baca puisi, suruh muridnya, kan dia pasti Bisa mengajar. Ya, tapi kalau gurunya sudah praktis kayak gini lah, itu berkah semesta begitu ya. Bedakan untuk puisinya. Udah. Oke, gimana Kak Fajar? Kita break dulu. Ya sebenarnya sih waktu kita biar nggak tanggung lanjut saya Oke, gitu iya, ya. iya. Kita punya waktu lagi berapa 10 menit menit, 18 menit ya. Tapi kita efektifnya lagi 14 menit Pak, ya. Itu. Oke, begini, tadi mengatakan akan ada workshop di sekolah sebelum adanya lomba. Ya. Betul. Sebelumnya pernah mengadakan enggak? Oke, mohon izin Pak Ya. jawab. Jadi sebelum-sebelumnya itu mungkin sudah pernah sih ada mungkin dari lembaga luar sekolah. Tapi kalau saya pribadi ini jujur saya baru menjabat sebagai ketua OSIS itu baru sejak bulan Februari kemarin. Sebelumnya saya memang menjadi pengurus OSIS tapi itu saya masih di posisi wakil ketua OSIS. Nah, workshop yang tadi saya bilang itu adalah masuk ke program kerja pengurus OSIS di periode saya, yaitu 2024-2025 yang baru di launching kemarin bulan Maret diresmikan seperti itu. Jadi nantinya sebelum bulan bahasa Indonesia ataupun bulan bahasa Bali, saya di sini ada juga file program kerjanya. Itu di bidang 8 memang kan secara bidang kesenian, itu dia memang mengadakan pelatihan dulu baru nanti dilombakan. Sehingga siswa sudah memiliki bekal seperti itu, Pak. Ya. Bu gurunya nih saya salah sasaran ngomongnya ini. Gimana Bu, sebelumnya sudah ada program-program seperti itu Bu? Nah, kebetulan saya baru masuk Oh, baru ini juga. Pak ya, dan ketika ini kan dipotong COVID gitu. Ketika saya masuk kami memang baru memulai lagi. Kalau selama saya ada di Spencer seperti yang dikatakan Galang, mungkin sebelumnya ada. Tapi ketika saya masuk masih dalam bentuk yang bisa kami lakukan setelah bangkit dari COVID itu mewadahi anak-anak dari kegiatan-kegiatan lomba. Dan kebetulan
saya anggota ini juga pembina OSIS, dan program itu saya rasa baru dijalankan karena saya kebetulan baru 3 tahun. Dulu saya di bidang 8 tapi sudah pindah sekarang di sektor 9. Kalau ada itu ya saya siap membantu di bidang 8. Bu Dinda rasanya di Bu bidang Dinda 8. ya, Oh ya, Bu pembina Dinda. bidang Bu 8. Dinda. Iya. Harusnya Bu Dinda ini yang jawab. Boleh saya urun ini ya. Kalau workshop tentang puisi ya para beliau ini pakarnya untuk diundang. Iya. Saya pikir tidak terlalu banyak biaya kok untuk beliau. Untuk sastra itu masalahnya. Mengenai biaya honor saya, sekretaris saya Pak Fajar. Iya, begini, untuk menciptakan suasana baru di sekolah memang mestinya seperti itu ya, biar tidak ketika ada lomba baru gerobakan buat puisi. Setidaknya ada pembinaan seperti itu secara berkelanjutan gitu, minimal setahun 2 kali atau setahun sekali tergantung kondisi keuangan sekolah. Tapi memang hal-hal seperti itu positif untuk diadakan gitu. Dan ketika mencari narasumbernya banyak di Bali kan, ada Pak Jeki, ada Pak Tawan, dan banyak lagi yang lainnya. Itu bisa diundang sebenarnya pada pelatihan itu, dan itu juga bisa disisipkan biasanya di pelantikan OSIS biasanya ada kegiatan-kegiatan itu. Pelantikan OSIS LDKS. ya, Di LDKS itu ya. ya, LDKS itu banyak program bisa dimasukkan ke sana. Setelah itu di bulan bahasa Bali dan bulan bahasa Indonesia. Yang untuk bahasa Bali mungkin ini kan puisinya sudah lumayan gitu, juara 1. Ada juga yang dari Pak Bukian, ada yang untuk bahasa Bali. Setelah itu yang di CP 2 Sawan, siapa namanya tuh? Pak Sujana. Bisa diundang itu, atau diundang cara gini aja, ada bincang-bincang dan sebagainya. Dan mungkin ini alternatif atau jalan-jalan lain untuk memajukan perpuisian dan bersastraan dalam tanda di sekolah. Siap. Ya. Ini program sangat bagus, mudah-mudahan menginspirasi Pet Radio Barong yang ada di rumah atau yang mendengarkan di streaming kami gitu. Ini tidak lepas dari ketua OSIS, pembinanya, dan juga kepala sekolahnya yang vokal sekali, Pak Armaji. Oke. Sekali lagi Pak Armaji, terima kasih sekali sudah mengirimkan 2 gurunya ke sini dan juga siswanya. Mereka cukup berani dalam berbagi ya, cukup berani berkarakter sesuai dengan visi sekolahnya sebagai sekolah penggerak gitu. Dan satu lagi sisa baca puisinya, silakan Adik ya. Ya. Mungkin ini penutupnya ya. Iya, silakan. Jadi di sini saya akan membacakan puisi yang berjudul Aku Tak Lupa. Aku tak lupa. Catatan itu ada di dada, menunggu waktu. Kebaikan alam membantuku membaca, mengeja kata dan makna. Ketika badai telah reda, ketika aku tak peduli kau itu siapa. Terima kasih. Oke. Ini satu contoh vokal yang bersih, Ya. bersih tergarap vokalnya. Ya. Ini dasar vokal bagus. Medialnya. Beliau penyanyi. Hobi karaoke. Pantas, makanya begitu saya dengar suara bersih, Ya. asentuasinya jelas, pantas. Terus Mungkin nanti untuk latihan vokal bisa diundang Prof Artawan. Jangan lupa honornya. vokalnya banyak. sudah bagus, vokalnya bagus. Baru saja ambil piala ini Pak. Ya, Gitu. Tadi pagi kami pagi. barengan. Lomba apa Dek? Ikutnya? Lomba karaoke, Di? karaoke Pak Bali di SMK Negeri 2 Serius. Penjelasan bukan bahasa Ria. Pak Bawo ya. Pak Bawo di sana. Iya, kepala sekolahnya. Oke, nanti undang dia itu Pak. Ya, saya akan mengundang Pak Bawo tadi. Hmm. Coba sponsor Pak.
Sponsor, SMA 1. saya udah pernah tapi akan saya coba lagi ya. Sponsor itu. Yang belum sempat datang sebenarnya banyak di sastrawan di sana tuh kan SMP 4 Street ya. Ada Pak Aryatnya dulu yang ketika masih sehat luar biasa beliau ya. Karena saya pernah di sana, tahu sekali saya gitu ya. Gitu. Termasuk SMP 1 Street saya tahu juga gitu ya. Waktu dulu ada Bu Karyaningrum itu kan. Iya, gitu. Itu luar biasa itu kan. Kemudian datang Pak Armaji itu gebrakannya luar biasa kan. Sebelumnya memang ya kita harus berani mengakui sebelum Pak Armaji sampai 1 Street itu ya belum seperti sekarang gitu ya. Itu ya. Iya, baiklah Kak Fajar. Karena ini sudah menunjukkan waktu menjelang pukul 18. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada ibu guru yang sudah mengirimkan anak-anaknya ke sini. Di sini kita berbagi, dan terima kasih juga berbaginya ini terutama anak-anak yang sudah berani dan juga dengan etika yang sangat bagus. Terima kasih. Ya, saya pasti terapresiasi sebab jarang yang punya etika seperti ini ya. Etika berani berbicara, kapan menyela, apa yang harus diucapkan, nah yang seperti itu. Ini jarang dimiliki oleh siswa pada umumnya. Ini memberikan contoh pada episode baru yang ada di rumah, bagaimana kita beretika di mana saja, dan jangan lupa untuk melepaskan diri kita nulis puisi atau berpuisi. Oke, terima kasih sekali. Kita kembalikan waktunya ke Kak Fajar. Dan tadi kita sastra berakhir sampai di sini. Terima kasih buat anak-anak dan ibu guru yang dari SMP Negeri 1 Serit. Ini juga adalah alma mater saya ketika saya SMP ya. Ketika saya SMP itu kelas 2 waktu itu, bukan kelas 8 ya. Saya kena gempa 1976 itu ya. Sekolah kami hancur, libur lama, kemudian sama dengan COVID itu ya. Libur lama dan tahun 1977 kami tamat gitu. Prof wartawan tahun berapa, Prof? Saya 75. 75 ya. SMP-nya ya, SMP 77, SMA. Ya. Dan terima kasih semuanya yang udah hadir di sini, dan terima kasih juga buat semua fans yang kali ini mengikuti kami. Dengan demikian acara ini kami berakhir. Kami tim kerja hari ini ada Bunda Putri Swasti Koster, kemudian Satria Kusuma, Prof. Dr. Gede Artawan, Edi Arudi, Wahya, kemudian juga Dede Mintaraga, Arta Wijaya, Chandra Wijaya undur pamit, untuk jumpa lagi minggu depan. Kita sekarang fotoan dulu sebelum ya. Ya, biar ada kenang-kenangan. lagi. Bunda ada di depan juga dia. Di, Caraga. Bunda ada Belum Pak ya? Belum. Oh ya. Biasanya dia malu jadi bukan. Dan ini yang tanda tangan lagi. Belum. Minum deh, minum. Ayo. Itu Wahya Santosa, bising pocel, nah itu dua ada cewek Fajar. Juga radio itu. Belum lah. Ya. OTW kan? Belum keraup. Kerauhan. Apa belum kerauhan? Tadi kan jam berapa waktu itu? 30 menit yang lalu. Jam Bukan dari 9 ya. Ya. Sang deh ini. Ada bule-bule. Tanda kesuburan sedang. Lagi naik tahun sekarang. Ya. Ada lagi. Apalagi dapat 1 ton. 600 kilo. Ayo kita fotoan. Ayo. Di sini. Nah, biar kelihatan. Fotoan di. Masa kita lagam foto? Sini nak. Ya, nah, bro. Ayo sini, baris. Sebelah sini ada apa? Ya. Ayo. bagi. Miring-miring gini, miring-miring. Nah.
nggak jengit gitu deh. Pasti mau bodoh pada. Iya. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 pakai tik. Jadi ada yang jawab kamera. Cilah, inilah siaran langsung. Sini amat ya. Sudah mantap. Makan aja dulu. Ya kan. Oh yang kirimnya. Ya. Salam literasi. Salam literasi. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Gus. Baik. Harga aja. Kalau mau belajar di sini aja tiap hari Jumat bisa. Jadi kalau bisa ini bunda tak- 200 tak- menit. apa Ya, ya, kamu mungkin Haji Suri ya? 30 menit kan? Ya pemangku jam 10 jam pertama. Bentar lagi jam. Ya. Bentar lagi jam 5 udah berangkat. Ya. Dari mana Pak? Apa di sini mau di luar ya? Sampai lu. Saya lagi lihat ke Bapak Panji. Tadi kamu makin sakit tuh karena sana ada Aldino yang dengan ya. Adino bensin bang. Belum. Ya iya deh udah mana. Cuma dia pramukannya gitu. Dan cici. Ya. Foto lagi. Boleh? Enggak mau. Hah? Mau foto dengan style siaran boleh? Boleh kok. Apa lagi Lala? Ya kan saya Ayo, Siapa tahu Makanya. Sendiri-sendiri boleh. boleh kok. saya masalah di sini ya Om ya. Oh benar. Oh iya, ya, Saya boleh dong, saya yang fotoin. Cita-citanya pas Sofi. Sebenarnya galang mau ibu. Sini, sini, boleh. Enggak. Ayo. Saya maunya mau